Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai panduan instalasi Khelp Community Edition di Ubuntu 24.04 LTS. Jadi apa itu Khelp Community Edition? Khelp Community Edition adalah control panel web hosting gratis yang dikembangkan oleh KWeb AG Jerman. Panel ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan server Linux melalui antarmuka web, mirip dengan cPanel, Plex, atau Hestia CP. Versi community dapat digunakan tanpa biaya, tanpa batas jumlah domain yang dikelola. Namun ada satu hal penting yang sering disalahpahami, bahwa Khelp ini bukanlah software open source, bukan panel open source, dan kode sumbernya tidak dibuka untuk umum. Namun software ini gratis atau freeware, tetapi bersifat proprietary atau berpemilik. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh tim pengembang di forum resminya. Fitur utama, Khelp menyediakan hampir semua fitur yang dibutuhkan untuk web hosting modern, termasuk multi-domain tanpa batas, multi-user, FTP account, database MySQL, MariaDB, PHP, mendukung beberapa versi PHP, Let's Encrypt SSL, DNS server, email server, backup dan restore, firewall management, file 2ban, antivirus, cron job, file manager berbasis web, API untuk otomatisasi, kemudian web label untuk reseller atau branding sendiri. Sementara web server yang digunakan saat ini Khelp menggunakan Apache sebagai web server utama, dikombinasikan dengan PHP FPM dan MariaDB atau MySQL. Dan sayangnya belum ada dukungan resmi untuk web server OpenLightspeed maupun Nginx, juga belum tersedia. Oke, saya akan coba install di Amazon EC2 Instant. Kita set hostname di sini, kemudian kita cek requirement-nya. Operating system Ubuntu LTS atau Debian stable, memori setidaknya RAM 2GB, recommended 4GB, arsitektur 64-bit operating system, installation must be performed on clean system atau minimal iMac, dan harus diinstal sebagai root user. Oke, kemudian iMac Ubuntu 24, kemudian instan tipe saya pilih yang medium, T3 medium, RAM 4GB, 2 GPU. Oke, pair. Kemudian kita whitelist port HTTP dan HTTPS, storage 25GB. Lalu kita klik launch instant. Oke, kemudian kita connect. Cd download. Kemudian masuk sebagai super user. Kemudian setelah itu kita ganti hostname, karena hostname defaultnya bukan domain kita tapi hostname AWS. Seperti ini, kita ganti hostname-nya pakai hostname CTL. Dan kita verifikasi. Oke, kemudian kita update. Kita jalankan sistem update terlebih dahulu.
Untuk installnya sebenarnya cukup mudah, tinggal kita copy paste perintah ini, perintah install khelp.sh ini, bash install khelp.sh. Oke, kemudian kita jalankan installer. Kemudian kita close action N, kemudian kita save. Jadi hostname sudah benar. Kemudian setelah itu kita klik start install, kita pilih S. Oke, nah setelah itu kita point server IP address ke hostname tadi. Karena saya pakai Cloudflare, jadi saya point ke Cloudflare. Kita copy public server IP v4 seperti ini, DNS record SRV, kemudian www SRV, kemudian save. Oke, kita tunggu installnya sampai selesai.
Oh ya, kalau akan butuh jasa setup server bisa japri saya di bullyvps.com. Pertama ada setup VPS tanpa control panel. Jadi kalau ingin server yang resource-nya ringan dan kinerjanya bisa optimal dan maksimal, bisa kita setup tanpa control panel. Untuk web server bisa by request, ada Nginx, Apache, OpenLightspeed, dan menggunakan fase GICase, LSCase atau ObjectCase, integrasi ObjectCase dengan Redis dan Memcached, dan ada juga OPCase. Kemudian setup VPS dengan open source panel seperti VirtualMint, JWP, Webuso, dan lain-lain. Kemudian kalau butuh cleanup malware atau malware removal juga tersedia. Kemudian migrasi website. Jadi kalau akan tidak punya waktu untuk melakukannya, bisa saya bantu handle. Oke, instalasi selesai, kemudian sistem akan direboot dalam beberapa detik. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, saya coba login lagi. Oke, loginnya di sini. Panel akses. Saya coba akses. Oke, bisa. Oke, kemudian ini username pakai ini, username admin, password. Kemudian kalau dari IP coba bisa atau tidak. Oh, bisa. Oh, redirect di hostname, jadi perlu hostname. Oke, admin. Nah, oke, login. Tampilannya menurut saya cukup bagus.
Oke. Untuk ini mungkin mirip seperti Plex ya, untuk bagan-bagannya ini. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Untuk instalasi saya coba akan instalasi WordPress. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih dan selamat siang.